Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat walafiat. Baik, Bu Ajijah akan menjelaskan tentang filosofi kelas 1 Al-Fatihah. Kenapa dinamakan kelas 1 Al-Fatihah? Al-Fatihah adalah surat pertama di dalam Al-Quran. Al-Fatihah artinya pembukaan. Di SDIT Al-Hijah, di SDIT Al-Hijah 2 Serang ini, nama kelas 1 Al-Fatihah, yang keduanya kelas 1 An-Naba. Kita adalah kelas 1 Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah atau disebut dengan surat Makkiyah. Al-Fatihah setiap hari minimalnya kita baca 17 kali. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Jadi setiap hari itu kita kerjakan sholat sehari semalam yang jumlah rokaatnya 17 rokaat. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu wajib kita laksanakan ya Naya. Karena surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Al-Fatihah yang pertama kali yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap kita mau melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kelas membaca Bismillahirrahmanirrahim. Memakai jilbab membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Di dalam surat Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat dan itu diulang-ulang dalam melaksanakan sholat, itu manfaatnya banyak banget ya. Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah diakhiri dengan membaca Al-Fatihah. Kita berdoa minta apapun juga kita membaca surat Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau ridhoi dan jalan orang yang benar, bukan jalan orang yang tersesat. Waladhdallin, bukan jalan orang yang tersesat. Nah, kita selalu berdoa kepada Allah dengan diakhiri dengan membaca Al-Fatihah. Mungkin sekian dulu dari Bu Guru. Semoga kita bisa mengamalkannya setiap hari ya Naya. Sholat 5 waktu jangan lupa, karena di dalam sholat itu adalah
ibadah kita dan doa kita. Kalau pengen selamat dunia akhirat, jangan tinggalkan sholat, harus rajin sholat 5 waktu. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Baik, Bu Guru akan memaparkan tentang kelas 1 An-Naba. Anak-anak tahu surat An-Naba? Surat An-Naba yaitu surat yang ke-78 di dalam Al-Quran. Surat An-Naba memiliki 40 ayat. Arti dari surat An-Naba yaitu pengingat hari kiamat. Nah, ketika kita sering membaca surat An-Naba, maka kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Begitu juga ketika kita sering membaca surat An-Naba, kita akan terhindar dari perbuatan syirik. Anak-anak tahu perbuatan syirik? Perbuatan syirik merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya. Karena syirik adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kita tidak boleh menduakan Allah. Allah itu hanya satu. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Begitu juga di dalam kesulitan. Kita diharuskan sering-sering membaca surat An-Naba. Ketika kita membaca surat An-Naba, insya Allah kesulitan akan berlalu. Dan juga ketika kita sering membaca surat An-Naba, insya Allah kita akan memenangkan sebuah perdebatan. Di dalam kehidupan kita sering sekali berdebat dengan seseorang. Makanya kita sering-sering membaca surat An-Naba ya. Nah, ketika kita membaca surat An-Naba, insya Allah perdebatan di dalam kehidupan kita, Allah akan memenangkannya tanpa merugikan orang lain. Anak-anak suka ya dengan kelas 1 An-Naba? Insya Allah, dengan duduknya kita di kelas 1 An-Naba, kita akan selalu berbuat baik dan kita akan selalu menomorsatukan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan tentang surat An-Nasr, yang mana surat An-Nasr ini akan menjadi nama kelas 2 ya. Jadi filosofinya adalah untuk surat An-Nasr atau kelas An-Nasr. An-Nasr sendiri adalah artinya pertolongan, di mana dalam surat ini berkaitan dengan janji Allah, yang mana Allah memberi pertolongan akan datang yang akan memperoleh kemenangan bagi orang-orang yang masuk Islam. Dalam surat An-Nasr adalah di mana surat An-Nasr tersebut merupakan surat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah surat At-Taubah, di mana surat tersebut diturunkan di Mina ya, sewaktu Haji Wada. Dan ada pula yang mengatakan surat An-Nasr ini diturunkannya sebelum Fatu Mekah. Ada 2 kabar gembira ya dalam surat An-Nasr, di mana kabar gembira yang pertama kabar kemenangan dan masuknya orang-orang Islam secara berbondong-bondong. Ya, kemudian yang kedua, pertolongan Allah akan datang ketika orang tersebut yakin bahwa Allah akan menolong orang-orang tersebut. Demikian ya filosofi surat An-Nasr. Mudah-mudahan nama kelas An-Nasr tersebut ini menjadi pertolongan bagi kita semua, sehingga dalam keadaan kondisi seperti ini Allah bisa menolong kita semuanya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Pak Guru ingin membacakan
filosofi dari surah Al-Insyirah. Al-Insyirah artinya adalah lapang atau kelapangan. Al-Insyirah adalah salah satu surat pendek yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang cara meraih kemudahan dalam menghadapi kehidupan. Surat Al-Insyirah mengajarkan kita agar bersikap optimis, karena di balik kesusahan atau kesulitan pasti ada kemudahan. Turunnya wahyu surah Al-Insyirah sebagai bentuk penguatan bagi Rasulullah dan bagi seluruh umatnya agar senantiasa tegar dan sabar dalam menghadapi segala bentuk problem dan permasalahan dalam kehidupan. Kelapangan, ketegaran, kesabaran yang didasari keyakinan yang penuh akan melahirkan dan menghadirkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengarungi kehidupan ini pasti akan menjumpai segala macam rintangan, hambatan, dan kesulitan. Tapi yakinlah bahwa segala macam kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminannya bahwa kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Begitu juga dalam proses belajar dan menuntut ilmu, pasti akan menjumpai rintangan dan hambatan. Juga ujian berupa rasa malas, kesukaran dalam memahami pelajaran dan lain-lain. Akan tetapi semua kesukaran dan rasa malas itu suatu saat akan berubah menjadi mudah jikalau dijalani dengan penuh keyakinan. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memudahkan hambanya yang selalu berada dalam kebaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.